Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, kamu, seru Zexuan. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, ekspresi Dongfang Zexuan segera berubah. Alasan untuk itu adalah, karena apa yang dikatakan Chu Feng adalah noda terbesar dalam hidupnya. Apakah ada yang salah? Apakah kamu juga berencana untuk mengatakan bahwa aku berbohong? Balas Chu Feng sambil tersenyum ringan. Kemudian, dia melihat ke arah Master Aliansi Spiritualis Dunia dan bertanya, Tuan Master Aliansi, apakah Feng Xing mengatakan yang sebenarnya? Tanya Chu Feng. Apa yang dikatakan teman kecil Feng Xing memang benar. Saat itu, teman kecil Dongfang Zexuan memang mengerahkan kekuatan besar ke aliansi spiritualis dunia kami, itu untuk menantang generasi muda aliansi spiritualis dunia kami dalam hal teknik spiritual. Teknik spiritual teman kecil Dongfang Zexuan sangat luar biasa. Tapi sayangnya, dia masih dikalahkan oleh murid World Spiritis Alliance kami. Ada banyak orang yang hadir hari itu, dan banyak orang lain dari 9 kekuatan mampu bersaksi tentang apa yang terjadi, jawab Master Aliansi. Ketika Master Aliansi Spiritualis Dunia mengatakan kata-kata itu, dia melihat ke arah kekuatan lain dari 9 kekuatan. Alasan untuk itu adalah, karena Dongfang Zexuan telah membawa kekuatan lain dari 9 kekuatan bersamanya, itu untuk membasmi dirinya saat dia menantang aliansi spiritualis dunia. Tapi sayangnya setelah Dongfang Zexuan dikalahkan, orang-orang yang datang untuk mendukungnya telah melarikan diri. Pada saat itu, kekuatan-kekuatan yang telah pergi untuk mendukungnya saat itu, semuanya menundukkan kepala mereka. Mereka tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Adapun Dongfang Zexuan, kulitnya sudah membiru. Bahkan senyumnya yang sebelumnya benar-benar hilang. Wah, sebenarnya ada hal seperti itu. Secara logis, teknik spiritual Dongfang Zexuan harusnya sangat kuat di kalangan generasi muda. Namun dia masih dikalahkan oleh anggota generasi muda World Spiritis Alliance. Aliansi spiritualis dunia benar-benar layak dengan judulnya, sebagai tempat di mana spiritualis dunia terkuat dari tanah suci martialism berkumpul, seru kerumunan. Melihat bahwa Master Aliansi Spiritualis Dunia telah memverifikasi klaim Chu Feng, dan klan Dongfang Imperial tidak membantahnya, maka kerumunan pun mulai percaya bahwa, Dongfang Zexuan telah mencoba memprovokasi aliansi spiritualis dunia hanya untuk menderita kekalahan telak. Jadi bagaimana jika hal seperti itu terjadi? Itu dulu, dan sekarang berbeda. Saat itu, aku hanya seorang spiritualis dunia jubah tanda serangga. Dan sekarang, aku sudah menjadi spiritualis dunia jubah tanda ular. Aliansi spiritualis dunia, kalian semua dapat memanggil murid yang mengalahkan aku pada hari itu untuk datang, dan lawan aku lagi sekarang. Aku menolak untuk percaya, bahwa dia bisa mengalahkan aku untuk kedua kalinya, teriak Dongfang Zexuan. Mendengar kata-kata itu, Master Aliansi Spiritualis Dunia mulai berkerut. Orang yang telah mengalahkan Dongfang Zexuan sebelumnya adalah Chu Feng. Namun sayangnya, Chu Feng tidak lagi berada di dunia ini. Dengan demikian, siapa yang bisa aliansi spiritualis dunia kirim untuk bersaing dengan Dongfang Zexuan? Sejujurnya, jangankan yang lain, bahkan murid pribadi spiritualis dunia immortal, Mu Jue Chen, kemungkinannya akan kalah jika dia menghadapi Dongfang Zexuan. Kamu bisa menantang aliansi spiritualis dunia kapan saja. Namun sekarang, kamu harus menerima tantangan aku terlebih dahulu. Chu Feng segera berbicara. Sebagai murid dari World Spiritis Alliance, dia secara alami akan membantu World Spiritis Alliance dari masalah. Hanya pada saat inilah, tidak ada orang dari aliansi spiritualis dunia, termasuk dewa spiritualis dunia itu sendiri yang tahu siapa Chu Feng. Jadi, ketika mereka melihat bagaimana Chu Feng membantu mereka, mereka semua mengangguk di hati mereka. Kesan mereka tentang Chu Feng menjadi jauh lebih menguntungkan. Datanglah. Aku telah menerima tantangan kamu. Apakah kamu berani menerima tantangan aku? Tanpa menggunakan kekuatan bela diri,
kita akan bersaing dengan teknik spiritual. Aku bertanya lagi, apakah kamu berani menerima tantangan aku? Tanya Zexuan. Dongfang Zexuan benar-benar marah oleh Chu Feng, dan dia pun mulai kehilangan kesabarannya. Namun sayangnya, dia bersikeras untuk berkompetisi dengan menggunakan teknik spiritual saja. Setelah semua, dia benar-benar tidak memiliki kepastian untuk dapat mengalahkan Chu Feng dengan kekuatan bela diri. Apakah kamu yakin, kamu ingin bersaing dengan aku menggunakan teknik spiritual? Tanya Chu Feng lagi. Cih, aku hanya khawatir kamu tidak akan berani, kata Dongfang Zexuan. Mengaum. Begitu kata-kata Dongfang Zexuan keluar dari mulutnya, raungan terdengar dari arah Chu Feng. Saat rambutnya yang panjang berkibar, kekuatan spiritual yang tak terbatas melonjak keluar dari tubuh Chu Feng. Pada saat kekuatan spiritualnya muncul, itu segera berubah menjadi binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun semua binatang buas berwarna emas, tapi mereka semua memiliki penampilan fisik yang berbeda. Ada gajah raksasa, harimau ganas, ular piton, dan juga naga. Ada juga orang-orang yang memiliki 3 kepala, dan 6 anggota badan. Ada juga yang memiliki mata besar, dan juga yang memiliki kekuatan tanpa batas. Ini bukan binatang buas biasa. Namun sebaliknya, mereka muncul lebih seperti Heavenly Divine Beast dan Hell Demon Beast. Kekuatan ganas seperti itu, apakah mereka benar-benar dibentuk dengan teknik spiritual? Seru kerumunan. Begitu Chu Feng melepaskan teknik spiritualnya, kerumunan pun menjadi benar-benar terkejut. Jangankan orang luar yang tidak tahu banyak tentang teknik spiritual, bahkan para ahli dari World Spiritist Alliance, The Campus Immortal, The Avaricious Immortal, The World Spiritist Immortal, dan Immortal Alis Putih saja mulai mengungkapkan ekspresi keterkejutan. Alasan untuk itu adalah, karena teknik spiritual yang dilepaskan Chu Feng sudah jelas, itu bukan sesuatu yang sederhana seperti mengubah bentuk kekuatan roh dunianya. Namun sebaliknya, itu adalah formasi spiritual, yaitu teknik formasi spiritual pembantaian. Selain itu, yang dia gunakan juga sangat kuat. Orang ini, bagaimana mungkin, seru Zexuan. Pada saat ini, ketika bahkan orang-orang di dekatnya terkejut, Dongfang Zexuan secara alami juga ikut terkejut. Dia berpikir kalau dirinya memiliki pencapaian luar biasa dalam teknik spiritual, dan tidak pernah berpikir bahwa teknik spiritual Chu Feng akan sekuat ini. Segera, dia pun merasakan ancaman besar dari pembentukan formasi spiritual Chu Feng. Pada saat ini, dia ingin melarikan diri. Namun sayangnya, pembentukan formasi spiritual Chu Feng telah sepenuhnya menutupi seluruh panggung. Dengan begitu, sudah tidak ada tempat baginya untuk melarikan diri. Satu-satunya cara baginya untuk menjauh dari pembentukan formasi spiritual Chu Feng adalah, itu hanya dengan keluar dari arena. Namun jika dia melakukan itu, dia akhirnya akan meninggalkan panggung, dan setara dengan kekalahan. Pada saat ini, dia benar-benar menyesal. Dia benar-benar menyesal karena menantang Chu Feng untuk pertandingan teknik formasi spiritual. Teknik formasi spiritual Chu Feng yang sangat kuat, itu bukan sesuatu yang bisa dia lawan. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan memilih untuk bertarung melawan Chu Feng dengan kekuatan bela diri. Tapi sayangnya, itu sudah terlambat. Sial, seru Zexuan. Tanpa jalan keluar, Dongfang Zexuan hanya bisa keluar dan mempertaruhkan segalanya untuk dipertahankan. Tangan Dongfang Zexuan mulai berubah dengan cepat, dan formasi spiritual mulai terbentuk dalam suksesi yang cepat. Dalam sekejap, dari dalam keluar, dari kecil hingga ke besar, total 18 penghalang pertahanan mengelilinginya, dan itu seperti benteng emas yang melindunginya dari segala penjuru. Tepat pada saat ini, pembentukan formasi Chu Feng sudah tiba. Seperti gelombang emas yang dapat menghancurkan segalanya di jalurnya, pembentukan formasi Chu Feng menyapu ke arah pertahanan defensif Dongfang Zexuan, itu dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Dalam sekejap mata, mereka benar-benar menelan penghalang pertahanan Dongfang Zexuan. Dan, boom! Pada saat ini, selain suara tapak binatang raksasa yang menginjak-injak bumi, suara sesuatu yang hancur juga bisa didengar.
Hanya ketika gelombang binatang buas raksasa itu menginjak-injak panggung dan berlari ke cakrawala dengan kekuatan yang luar biasa, kerumunan itu melihat siluet Dongfang Zexuan lagi. Pada saat ini, Dongfang Zexuan masih di atas panggung. Namun dia tidak lagi berdiri, tapi sebaliknya, dia jatuh di atas panggung. Tubuhnya sudah rusak parah. Jika bukan karena faktanya bahwa ia memiliki kultivasi yang kuat, memiliki tubuh seseorang dihancurkan hingga rusak parah, maka ia sudah benar-benar mati pada saat ini. Namun, meskipun Dongfang Zexuan memiliki kultivasi yang sangat kuat, tapi dia masih bisa bertahan dengan bernapas saja. Itu karena, luka-lukanya sangat serius. Feng Xing, ini hanya pertandingan sparring. Apakah ada kebutuhan bagi kamu untuk menggunakan serangan kejam seperti itu? Pada saat ini, orang-orang dari klan Kekaisaran Dongfang sangat marah. Alasan untuk itu adalah, karena Dongfang Zexuan terluka sangat serius. Dan bahkan kultivasinya mungkin menderita kerusakan karena ini. Oh, aku sudah bersikap toleran kepadanya. Jika tidak, Dian bukan hanya terluka saja sekarang, tapi dia akan mati. Pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah pecundang. Itu adalah sesuatu yang dikatakan oleh pangeran ketiga kamu sendiri. Jika kamu tidak mampu kehilangan, maka kamu tidak harus berjuang untuk memulai, kata Chu Feng. Aku percaya apa yang dikatakan teman kecil Feng Xing itu masuk akal, kata World Spiritus Immortal. Aku juga berpikir itu cukup masuk akal. Immortal alis putih juga mengangguk setuju. Ini memang masuk akal. Bahkan Immortal Kompas, orang dengan status paling terkenal sekalipun, dia berbicara untuk Chu Feng. Bahkan ketika tiga dewa berbicara untuknya, jumlah orang yang mulai berbicara untuk Chu Feng semakin bertambah. Dalam sekejap, nama Feng Xing mulai beresonansi di antara kerumunan. Ketika masalah ini berdiri, para kerumunan dapat menyadari bahwa pria muda bernama Feng Xing ini, itu adalah seseorang dengan asal yang luar biasa. Menghadapi pemuda seperti itu, reaksi pertama setiap orang tentu saja, itu adalah untuk mendapatkan hubungan yang baik dengannya agar bisa membuka jalan untuk masa depan. Ketika semua orang berbicara untuk Chu Feng, meskipun Dongfang Imperial Clan sangat tidak berdamai, tapi mereka tidak punya pilihan selain menutup mulut mereka, dan menyaksikan Chu Feng berjalan turun dari panggung dengan senyum di wajahnya tanpa bisa melakukan apapun untuknya. Mereka tidak punya pilihan selain menerima kekalahan ini. Pertandingan ini adalah kemenangan Feng Xing. Dongfang Zexuan tersingkir. Pertandingan berikutnya, Pangeran kelima Klan Simen Imperial, Simen Feixue, melawan Pangeran Sulung Klan-Klan Dongfang, Dongfang Changkong. Master Moon Cloud City mengumumkan. Begitu kata-kata itu diumumkan, Dongfang Changkong tiba di panggung seperti hantu. Selain itu, dia tampak sangat senang. Jika dibandingkan dengan Nan Gong Tianlong, meskipun Dongfang Changkong ini juga peringkat 5,5 kaisar bela diri, tapi tampaknya dia jauh lebih bebas dan nyaman. Tanpa ragu, dia langsung tiba di atas panggung. Berdasarkan perilakunya, itu sudah jelas bahwa dia sudah siap untuk dikalahkan. Namun setelahnya, Simen Feixue tidak langsung naik ke panggung. Sebagai gantinya, dia perlahan-lahan berdiri dari kursinya, dan berkata kepada Master Kota Moon Cloud. Tuan Kota Moon Cloud, untuk melanjutkan kompetisi seperti ini akan terlalu membosankan. Bagaimana kalau begini saja? Suruh saja orang-orang yang tersisa dari klan Dongfang dan Beitang Imperial untuk datang kepadaku bersama-sama, ucap Simen Feixue. Apa? Dia ingin menantang kita semua? Generasi muda dari dua klan terkejut mendengar kata-kata itu. Meskipun mereka semua tahu bahwa Simen Feixue sangat kuat, tapi tetap saja apa yang dia katakannya ini benar-benar terlalu sombong. Itu karena, dia sama sekali tidak menempatkan mereka di matanya sama sekali. Simen Feixue, apa maksudmu mengatakan bahwa kamu ingin menantang semua orang yang tersisa? Tanya Master Moon Cloud City. Aku berharap bahwa Tuan Kota Moon Cloud City akan menyetujuinya, sehingga kita dapat menyimpulkan pertempuran membosankan ini dengan cepat. Karen bagaimanapun, hanya ada satu orang yang akan dikenal sebagai yang terkuat, kata Simen Feixue. Aturannya sudah diatur oleh 4 klan kekaisaran.
Saat ini, karena tidak ada yang tersisa dari klan Kekaisaran Nangong untuk bertarung, jika Kekaisaran Beitang dan klan Dongfang Imperial tidak keberatan dengan saran kamu, aku juga tidak akan keberatan, kata Tuan Moon Cloud City. Karena teman kecil Simen sangat percaya diri, aku pikir kita akan mengabulkan keinginannya, kata kepala klan Kekaisaran Beitang. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, generasi muda yang tersisa dari klan Beitang Imperial semuanya melompat ke atas panggung. Mereka tampak sangat agresif. Aku juga tidak keberatan dengan ide ini. Kepala klan Dongfang Imperial klan juga setuju untuk itu. Seperti apa yang terjadi dengan klan Kekaisaran Beitang, begitu dia mengucapkan kata-kata itu, sisa anggota generasi muda dari klan Dongfang Imperial semuanya melompat ke panggung juga. Wush 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 wush. Setelah melihat bahwa semua orang yang tersisa telah naik ke panggung, Simen Feixue akhirnya bangkit dari tempat duduknya dan melompat ke atas panggung. Namun dia tidak berdiri di samping, tetapi malah mendarat di tengah kerumunan. Dengan senyum di wajahnya, dia pun berkata, akhirnya, ini akan membuatnya sedikit menarik. Ayo, serang aku bersama-sama. Gunakan kemampuan terkuat kamu semua, ucap Simen Feixue. Cih, sesuai keinginanmu. Bals mereka. Segera, semua generasi muda mulai menyerang. Mereka yang memiliki persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, mereka pun mengeluarkan semuanya. Mereka yang tahu keterampilan marsial bumi tabu juga telah melepaskannya. Beberapa pangeran dan putri dari Kekaisaran Beitang juga telah membentuk formasi bersama. Selain itu, karakter kekaisaran mulai berkedip-kedip cerah di dahi mereka. Segera, kekuatan bela diri mereka meningkat. Senjata, binatang buas, angin kencang, dan badai hujan, generasi muda dari klan Dongfang dan Beitang Imperial telah melepaskan semua kemampuan terkuat mereka. Mereka ingin mengambil keuntungan ini, karena dapat bekerja sama untuk menjatuhkan Simen Feixue. Masih membosankan, ucap Simen Feixue. Namun, meskipun serangan dari generasi muda klan Dongfang dan Beitang sangat ganas, Simen Feixue masih tertawa dengan jijik. Dia mengulurkan jari-jari di tangan kanannya keluar, dan bunga lotus merah muncul di telapak tangannya. Itu bukanlah lotus biasa. Namun sebaliknya, itu adalah lotus yang dibentuk dengan kekuatan bela diri. Namun meski begitu, lotus itu sangat jelas, hidup, dan sangat indah. Tiba-tiba saja, lotus itu terbelah menjadi cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke segala arah. Kecepatan mereka tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Kecuali mereka adalah ahli puncak, maka itu tidak mungkin bagi seseorang untuk melihat cahaya merah tua itu. Hanya dalam sekejap, potongan-potongan bunga lotus itu menembus keterampilan bela diri yang masuk menyerangnya. Kemudian seperti bilah tajam, mereka menusuk ke tubuh semua orang di panggung selain Simen Feixue. Menjerit. Jeritan mulai terdengar berulang kali. Selain Simen Feixue, semua orang di atas panggung, terlepas dari apakah mereka berasal dari Kekaisaran Dongfang atau klan Kekaisaran Beitang, terlepas dari apakah mereka pria ataupun wanita, semuanya berlumuran darah dan berteriak kesakitan. Tubuh mereka dipenuhi dengan lubang berdarah setelah ditembus puluhan ribu potongan bunga lotus. Dan bahkan, beberapa dantian mereka telah rusak sampai taraf tertentu. Hanya dalam sekejap, hasil dari pertempuran telah ditentukan. Simen Feixue telah berhasil mengalahkan semua klan Beitang Imperial, dan generasi muda Kekaisaran Dongfang yang tersisa sendirian dengan hanya menggunakan satu serangan. Simen Feixue itu sebenarnya sekuat ini. Seru kerumunan. Pada saat ini, jangankan orang lain, bahkan orang-orang dari klan Beitang dan klan Kekaisaran Dongfang yang generasi mudanya telah terluka parah oleh Simen Feixue, mereka saja mengungkapkan ekspresi kaget. Meskipun mereka sudah tahu bahwa Simen Feixue ini sangat kuat, tapi mereka tidak mengira kalau dia akan sekuat ini. Kekuatan Simen Feixue tampaknya sangat kuat, sehingga kata karakter tingkat iblis tidak cukup untuk menggambarkannya. Agar anak seperti itu muncul di klan Kekaisaran Simen, 4 klan kemungkinan akan dipimpin oleh klan Kekaisaran Simen di masa depan, seru kerumunan. Pada saat ini, ucapan semacam ini mulai terdengar dari kerumunan tanpa henti.
Semua orang merasa bahwa klan Simen Imperial akan menjulang di atas 3 klan Imperial lainnya dengan munculnya Simen Feixue. Simen Feixue benar-benar menikmati reputasinya dengan layak. Kepala klan Simen, selamat-selamat. Master Kota Moon Cloud menangkupkan tinjunya, itu saat ia mengucapkan selamat kepada kepala klan Kekaisaran Simen. Bahkan Master Kota Moon Cloud City yang umumnya netral, itu mengucapkan kata-kata pujian. Hal ini pun sangat mengejutkan orang banyak. Semua orang juga tahu, bahwa Master Kota Moon Cloud hanya mengucapkan kata-kata seperti itu karena Simen Feixue. Setelah mengucapkan selamat kepada kepala klan Simen Imperial, Master Kota Moon Cloud berpaling untuk bertanya kepada Chu Feng. Feng Xing, apakah kamu berencana untuk melanjutkan tantangan kamu? Tanyanya. Pada saat ini, semua orang yang hadir mengalihkan pandangan mereka ke Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng hanya tertawa ringan. Kemudian, dia berpura-pura bingung dan bertanya, Tuan Kota Moon Cloud, apa arti dari kata-kata yang kamu katakan? Biasanya, kamu akan bisa melanjutkan tantanganmu, Chu Feng bertanya balik. Namun sekarang, hanya kamu dan Simen Feixue yang tersisa. Apakah kamu yakin ingin melanjutkan tantangan kamu? Kota Master Moon Cloud membalas. Tuan Kota Moon Cloud, aku tidak mengerti apa yang kamu maksud dengan kata-kata itu, kata Chu Feng. Hehehe, Master Kota Moon Cloud City malah tertawa aneh. Kemudian, dia berkata, teman kecil Feng Xing, apakah kamu benar-benar tidak mengerti, ataukah kamu pura-pura tidak mengerti? Tanya Tuan Kota Moon Cloud. Tuan Kota Moon Cloud, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, silakan lanjutkan dan katakan saja. Mengapa kamu repot-repot menyembunyikan kata-kata kamu? Balas Chu Feng. Baiklah, aku bisa mengatakan yang sebenarnya. Kekuatan teman kecil Simen sudah terbukti bagi semua orang yang hadir. Aku juga tahu kamu sangat kuat. Namun menurutku, jika kamu bertarung melawan teman kecil Simen, maka kemungkinannya kamu untuk menang akan sangat rendah. Karena pedang dan tinju tidak memiliki mata, maka tidak terhindarkan kalau kamu akan terluka. Aku tidak ingin kamu terluka secara tidak perlu. Itulah sebabnya aku menyarankan kamu untuk menyerah saja. City Master Moon Cloud City berkata, Tuan Kota Moon Cloud, aku, Feng Xing, telah melakukan perjalanan jauh dan sulit ke tempat ini, sehingga aku dapat membuktikan diri aku sendiri. Jika aku takut, aku tidak akan datang di tempat pertama, kata Chu Feng. Tiba-tiba saja, para ahli puncak Half Martial Emperor dari kerumunan mendesak Chu Feng untuk berhenti. Teman kecil Feng Xing, kita semua tahu bahwa kamu sangat kuat. Kita semua juga telah melihat kekuatanmu sendiri. Jika kalian berdua memiliki tingkat kultivasi yang sama, ini pasti akan menjadi pertandingan yang luar biasa tiada taraf. Namun itu tetap, bahwa kamu adalah kaisar setengah bela diri peringkat 4, sedangkan Simen Feixue adalah kaisar setengah bela diri peringkat 5. Dengan kesenjangan antara kultivasi kamu, apa yang bisa kamu gunakan untuk melawannya? Dengarkan saran orang tua ini. Sudah saatnya kompetisi tanding ini diakhiri. Teman kecil, yang terbaik bagi kamu untuk tidak melanjutkan. Orang tua yang berbicara ini adalah seorang tetua dari Majelis Suci Spiritual Dunia. Ini adalah pertama kalinya Chu Feng melihatnya. Meskipun kata-katanya telah menunjukkan bahwa dia berpikir kalau Chu Feng lebih rendah daripada Simen Feixue, tapi dia benar-benar mengucapkan kata-kata itu dengan niatan yang baik. Dengan demikian, Chu Feng tidak mengatakan apa-apa, dan malah tersenyum-senyum padanya untuk mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Teman kecil Feng Xing, kupikir Master Moon Cloud City berpikir untuk dirimu juga. Sebenarnya, ini juga cukup bagus. Simen Feixue akan keluar di tempat pertama, sedangkan kamu akan keluar di tempat kedua. Bukankah ini bagus? Mengapa kamu bersikeras melukai dan mempermalukan diri sendiri? Setelah itu, seorang ahli dari Moon Cloud City juga mendesak Chu Feng untuk berhenti. Orang ini sangat berbeda dari orang tua dari Majelis Suci Spiritualis Dunia. Meskipun dia juga menyarankan agar Chu Feng berhenti, tapi itu bukan dari lubuk hatinya.
Nada suaranya sangat mirip dengan Master Moon Cloud City, dan dia tidak berpikir demi Chu Feng. Tapi sebaliknya, dia memandang rendah Chu Feng. Tanpa bertarung, bagaimana kamu tahu bahwa aku akan keluar di tempat kedua? Tanpa bertarung, bagaimana kamu tahu bahwa aku akan terluka? Tanya Chu Feng dengan nada dingin. Pria ini tidak mengharapkan Chu Feng mengatakan hal seperti itu. Kulitnya menjadi pucat, itu saat dia menjadi tidak yakin bagaimana menjawab pertanyaan Chu Feng. Teman kecil Feng Xing, jika kamu bersikeras bertarung, aku pasti tidak akan menghentikanmu. Namun aku masih harus meninggalkan kamu. Nasihat terakhir, jangan melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Master Moon Cloud City berkata. Setelah Master Moon Cloud City mengatakan kata-kata itu, banyak orang lain dari kota Moon Cloud mulai mengejek Chu Feng. Terutama mereka mengatakan hal-hal seperti Chu Feng melebih-lebihkan kemampuannya, bahwa dia meminta masalah, dan penghinaan serupa lainnya. Itu sudah jelas bahwa mereka mengatakan hal-hal ini untuk mendorong City Master mereka, dan membantunya menyerang Chu Feng. Lagi pula, Chu Feng tidak bisa mengenali niat baik tuan kota mereka, dan berulang kali menyatakan pendapat yang bertentangan dengan tuan kota mereka. Dalam situasi seperti ini, selain orang-orang dari Moon Cloud City, sebenarnya ada orang lain yang mulai menghina Chu Feng. Semua orang yang menghina Chu Feng adalah orang-orang yang merasa bahwa Chu Feng ini tidak akan cocok untuk Simen Feixue. Sebenarnya tidak banyak orang yang benar-benar menghina Chu Feng, tapi sebagian besar orang semua merasa bahwa Chu Feng tidak akan cocok untuk Simen Feixue, dan juga Chu Feng ini lebih rendah daripada Simen Feixue. Alasan mengapa mereka tidak menyuarakan pendapat mereka, itu hanya karena mereka tidak ingin menyinggung Chu Feng. Selain itu, Simen Feixue benar-benar diam karena semua yang terjadi ini. Meskipun dia ingin secara pribadi memberikan Chu Feng pelajaran, namun dia sangat bersedia untuk menonton Chu Feng dipermalukan. Dihadapkan dengan kata-kata penghinaan dan ejekan dari kerumunan, Chu Feng tidak hanya mengabaikan mereka, tapi dia juga tersenyum acuh tak acuh. Kemudian tubuhnya bergeser, dan dia tiba di panggung dan berdiri di seberang Simen Feixue. Dia pun melihat sekeliling, dan kemudian berkata, "Aku minta maaf semuanya. Aku khawatir aku akan mengecewakan kamu semua. Aku bersikeras bertarung dalam pertandingan ini," ucap Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.